Haleluya. Shikarala bayarala mase. Haleluya. Sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Bagimu segala pujian. Terima kasih buat waktu yang Kau beri. Terima kasih Tuhan, segala pujian bagimu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kirimkan apimu, hujan dan minyak kudus-Mu. Menghembuslah dan urapiku, kirim aku minyak hujan dan anginmu. Kirimkan apimu, hujan dan minyak kudus-Mu. Menghembuslah dan urapiku, kirim aku minyak hujan dan anginmu. Mari yang sudah bergabung sama-sama nyanyikan pujian ini. Kirimkan apimu, hujan dan minyak kudus-Mu. Menghembuslah dan urapiku, kirim aku minyak hujan dan anginmu. Mari dengan sungguh-sungguh minta kepada Dia yang pemicu api. Kirimkan apimu, hujan dan minyak kudus-Mu. Kirim aku minyak hujan dan anginmu. Bagi semua bangsa, bagi setiap suku, bagi semua orang yang merindukanmu. Kirim aku minyak hujan dan anginmu.
Kristus menyala, api kegerakan, api pemurnian, api penyucian, terjadi kebangunan rohani. Biar apimu membakar kami. Kirim api, kirim hujan, seperti yang kau janjikan. Hembuslah dan urapiku, kirim api yang hujan dan anginmu. Kirim api, kirim hujan, seperti yang kau janjikan. Alirlah dan urapiku, kirim api yang hujan dan anginmu. Kirim api yang hujan dan anginmu. Api Pentekosta, api Pentekosta. Kirim apimu Tuhan, kirim hujanmu Tuhan, seperti yang kau janjikan di pencurahan hari terakhir ini Tuhan. Kami percaya seluruh gereja sedang menanti-nantikan Tuhan. Biar kami bangkit bersama di dalam roh dan alami kegerakan Tuhan, alami lawatan Tuhan, alami api pemurnian itu akan memurnikan kami. Terima kasih Roh Kudus buat siang hari ini. Urapi kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak dipuji. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, pimpin kami, bawa kami terus lebih dalam dan lebih dalam. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus. Pemurayuan, pengertian, membawa kami bersama-sama siang ini untuk diselaraskan di dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur sambut firman. Haleluya. Amin. Shalom semua. Kita bersyukur kepada Tuhan kembali ya. Di siang hari ini kita berjumpa kembali. Mami sungguh percaya bahwa dari hari ke hari Tuhan akan terus bekerja. Amin. Itu sebabnya saudara, kita harus terus memastikan kita berdiri di tempat yang tepat, di saat yang tepat, di waktu yang tepat hari-hari ini. Katakan amin. Izinkan Tuhan terus memastikan mendapati kita tersedia dari hari ke hari. Amin. Karena untuk itulah Dia akan terus bergerak. Dia sendiri adalah pemicu dari api itu. Amin. Karena itu saudara, ketika saudara dan saya
merindukan Tuhan terus bekerja dari hari ke hari, merindukan Dia terus mencengkram kita, memenuhi kita sebagai gerejanya, sebagai umatnya, maka saya percaya seluruh kehidupan kita akan ditelan, akan dipenuhi dengan api itu. Katakan amin. Saya berdoa saudara, kita tidak menjadi biasa-biasa, tapi terus kita alami kekuatan daripada Tuhan. Kita alami api kebangunan rohani itu terus bekerja, di mana kita memastikan dari hari ke hari cengkraman kuasa dari Roh Kudus itu sungguh-sungguh nyata. Seringkali kebangunan rohani kita dapat melihatnya sebagai kedatangan daripada api surgawi, sebagai sebuah invasi daripada surga kepada bumi, dan orang terlebih kepada kita, ya, bumi di mana orang-orang menyembah, orang-orang percaya ada di dalamnya. Amin saudara. Itu sebabnya ketika api kebangunan rohani itu akan datang, dan api itu akan mematahkan setiap pengaruh-pengaruh dari api neraka, ya. Jadi di bumi di mana Tuhan akan mendirikan kerajaannya, sehingga ketika semua api-api neraka coba menahan kerajaan Allah, manifestasi daripada kerajaan Allah, maka api kebangunan rohani ini, api surga akan mematahkan dan menghancurkan segala bentuk daripada pengaruh dari api-api neraka. Amin saudara. Sebab api bersifat memurnikan, api bersifat menyucikan, api bersifat mengurangi ukuran dan kualitas dari material, tetapi meningkatkan nilai dan harga dari material itu. Amin saudara. Api menyaring yang tidak berharga dan yang berharga, kemudian memberikan nilai. Dan api pula, api artinya juga adalah, walaupun saudara kita mungkin melihat ada banyak kondisi yang terjadi, tetapi api akan menjamah setiap orang. Dan api itu akan dilihat bagaimana orang-orang dijamah, dipenuhi dengan api kebangunan rohani. Katakan amin. Sebentar saudara. Itu sebabnya saudara, ketika kita mengerti sifat daripada api kebangunan rohani, maka kita dapat bekerja sama dengan Roh Kudus. Jadi api itu tadi bersifat mencucikan, mengurangi ukuran dan kualitas material, tetapi meningkatkan nilai dan harga dari material itu. Amin saudara. Oleh karena itu saudara, mari pastikan kita semua hari-hari ini saudara, ya, Tuhan akan terus bekerja. Tuhan akan terus memastikan setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Katakan sebagai orang percaya. Sebentar memeriksa dulu. Agak story sedikit ya. Sebentar. Oke. Hari ini saudara kita akan bicara tentang api. Amin. Kebutuhan akan api sangat diperlukan oleh kita. Kebutuhan akan api menjadi kebutuhan yang sangat amat penting dalam proses kehidupan rohani. Api harus terus dapat kita rasakan bekerja secara luar biasa dalam hidup kita. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, mari hari-hari ini saudara kita terus rindu api Tuhan terus bekerja. Api Tuhan terus membakar kita. Api Tuhan terus
termanifestasi dalam seluruh hidup kita. Dan dari waktu ke waktu kita percaya kekuatan daripada api itu akan bekerja. Sebab sifat daripada api sekali lagi menyucikan, memurnikan, menguduskan, dan mengurangi ukuran dari kualitas material, tetapi meningkatkan nilai. Jadi mengurangi kualitas material, tetapi meningkatkan nilai dari harga material itu. Api yang menyaring dan tidak, api yang akan menyaring yang tidak berharga. Perhatikan baik-baik. Api akan menyaring hal-hal yang tidak berharga. Kita akan disaring dari hari ke hari sehingga makin menjadi berharga. Seluruh kehidupan kita akan makin menjadi berharga. Kalau kita lihat emas itu dari mentahnya, saudara tidak akan bisa berguna, belum bisa dikatakan emas itu bisa dipakai sebagai sebuah perhiasan jika proses daripada emas itu tadi tidak dibakar di dalam api. Jadi melalui proses peleburan, proses dibakar di dalam api sampai ke tingkat di mana, titik di mana pembersihan dan sampai di dalam pembentukan, dalam model perhiasan dan siap dipasarkan. Demikian juga saudara, hidup kita dari hari ke hari kita butuh api. Tanpa api kerohanian kita mati. Tanpa api kebangunan rohani kita tidak akan bisa merasakan ada sesuatu yang terus memastikan gereja terus ada di dalam kegerakan, gereja ada di dalam kuasa yang membuat orang-orang terus haus dan lapar, tersungkur di hadirat Tuhan, dan terus alami restorasi, alami perubahan. Kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Itu sebabnya saudara, ketika kita mengerti sifat daripada api kebangunan rohani, maka kita dapat bekerja sama dengan Roh Kudus. Sekali lagi, kita dapat bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita tidak bisa mengabaikan pribadi Roh Kudus, sebab dia adalah pribadi yang sangat berperan penting dalam gereja melewati proses untuk memanifestasikan. Gereja berfungsi sebagai manifestasi dari kerajaan Allah di bumi ini. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan sanggup. Katakan amin. Dan ketika Roh Kudus bekerja, maka firman bekerja, Roh Kudus bekerja, maka saya percaya api makin tersulut, api makin nyata, sehingga tujuan Allah sampai kepada titik di mana kebangunan rohani akan terus merambah, kebangunan rohani akan terus terjadi untuk menjadi suatu nyala api yang amat besar dan mempengaruhi setiap tempat, setiap orang, setiap pribadi yang dalam tanda kutip hari-hari ini ingin mengalami lawatan dan jamahan Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, mari kita perhatikan. Ada tujuh ciri penting yang amat sangat berhubungan dengan api ini, yang dapat ditetapkan atau kita dapat pegang ini, jadikan ini sebagai suatu acuan, sebagai suatu tanda di mana kebangunan rohani yang sedang datang atas kita. Kebangunan rohani sedang terjadi dalam hidup kita, dalam komunitas kita. Sesuatu yang dari Tuhan. Sorga sedang mengimpasi seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, pastikan tujuh hal ini sedang bekerja dan hadir, menguasai, dan sedang kita lihat tanda-tanda itu terjadi dalam hidup kita. Mari kita membaca satu ayat firman Tuhan di dalam Yehezkiel. Kita buka kitab Yehezkiel, Yehezkiel pasal 20. Yehezkiel pasal 20 ayat 45 sampai 48. Yehezkiel 20, Yehezkiel pasal 20 ayat 45 sampai 48. Perikopnya di atas adalah api dari selatan. Kita baca. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu ke selatan, dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tanah selatan, dan bernubuatlah terhadap tanah kehutanan di sebelah selatan.
Dan katakanlah kepada hutan di sebelah selatan, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menyalakan api di dalammu, yang akan memakan habis setiap pohon yang hidup padamu, dan setiap pohon yang layu kering. Apinya yang sedang bernyala-nyala tidak akan padam. Dan semua muka dari selatan sampai utara akan terbakar kepanasan olehnya. Dan setiap manusia akan melihat, aku Tuhanlah yang memasangnya. Api itu tidak akan padam. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saudara perhatikan. Terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, kita mulai dari ayatnya yang ke-45 tadi. Kemudian Tuhan berfirman kepadaku, hai anak debu, arahkanlah matamu ke selatan. Dalam kurung di situ dikatakan Yerusalem, ke hutan belantara Negeb, dan bernubuatlah kepadanya demikian. Dengarkanlah firman ini, firman Tuhan ini. Hai hutan, aku akan menyalakan api untuk membakar engkau, sehingga pohon akan dimakan habis, baik yang masih subur maupun yang telah kering. Api dahsyat itu tidak dapat dipadamkan, dan akan membakar dari selatan sampai ke utara. Seluruh dunia akan melihat bahwa aku Tuhan yang telah menyalakan api itu. Menyalakan api itu. Api itu tidak terpadamkan. Katakan amin, saudara. Jadi saudara, Tuhan sendiri di sini adalah pemicu daripada api itu. Tuhan berkata, api itu tidak akan terpadamkan. Tuhan katakan di sini, di seluruh dunia akan melihat aku Tuhan yang telah, garis bawahi kata, yang telah menyalakan api itu. Dan api itu tidak terpadamkan. Perhatikan baik-baik. Jika Tuhan sedang bergerak hari-hari ini buat kita gereja Tuhan, api pemurnian, api penyucian, maka hari-hari ini Tuhan rindu ada terjadi kebangunan rohani. Orang-orang makin mengejar Tuhan gila-gilaan. Orang-orang makin mengejar Tuhan, memposisikan Tuhan sebagai yang satu-satunya penguasa, pemilik tunggal dari kehidupan, sebagai satu-satunya Allah yang disembah. Kita tidak lagi hanya sekedar beribadah, menjadikan ibadah kegiatan-kegiatan rohani sebagai sebuah rutinitas, tetapi kita terus alami ada satu kualitas hidup rohani yang dari hari ke hari akan meningkat. Itu sebabnya saudara, kebutuhan akan api. 7 hal yang amat sangat penting. Ciri daripada pentingnya kita mengalami keterhubungan dengan api itu sendiri, dengan Allah itu sendiri yang adalah api itu. Yang pertama adalah kebutuhan akan api. Sekali lagi saya ulangi, kebutuhan akan api. Perhatikan baik. Api yang dibutuhkan adalah api yang memiliki tujuan. Ingat, sekali lagi saya ulangi, api yang dibutuhkan oleh gereja, oleh kita semua sebagai orang percaya, sebagai pemimpin, para pelayan, adalah api yang memiliki tujuan. Kenapa api memiliki tujuan? Karena api itu datang untuk memenuhi suatu tujuan. Ada nilainya ketika api yang dibutuhkan itu datang dengan tiba-tiba. Maka saudara, siapapun di antara kita yang mencari api kebangunan rohani, yang rindu akan api kebangunan rohani, harus mengetahui dengan jelas bahwa tujuan daripada api itu adalah menginginkan api itu sehingga memotivasi kita di dalam mengundang kebangunan rohani, dan kita tujuannya disucikan, kita menjadi makin murni, makin dikuduskan, makin kita mengalami penyucian, mengalami pembaharuan, mengalami dibenahi, mengalami kembali diselaraskan. Katakan amin. Oh, Roh Kudus, tolong saudara terus berdoa sehingga suara mam, ya. Amin, saudara. Jadi orang-orang yang rindu api hari-hari ini harus terus memastikan untuk mengetahui bahwa tujuan daripada
daripada api itu adalah kita menginginkan api itu. Pemicu api itu sendiri adalah Tuhan. Jadi Allah adalah pemicu daripada api itu. Kita juga perlu mengetahui bahwa mengapa Allah akan mengirimkan api itu kepada kita. Kita harus mengetahui, gereja harus sadar kenapa Allah mengirimkan api itu kepada kita. Api untuk memurnikan kita, untuk menyucikan kita, untuk menguduskan kita. Karena gereja sudah begitu familiar. Gereja sudah begitu familiar, sibuk dengan semua aktivitas dan seluruh kegiatan rohani. Tetapi tujuan yang sesungguhnya, kehidupan yang Tuhan inginkan menjadi representasi, tidak lagi ditemukan, tidak lagi dirasakan dan dapat dilihat dan dinikmati oleh orang, oleh sekitarnya, oleh kota, oleh orang-orang di sekitar. Tetapi kehidupan yang terus dalam berbagai kepalsuan. Saudara, saya berdoa tujuan daripada api ini, api ilahi ini, dalam dia bergerak, dalam dia mulai membawa setiap orang, mulai merasakan ada satu kegerakan di dalam hidupnya. Perhatikan, ini adalah atas keinginan dan kerinduan. Ini adalah sebuah erangan. Ini adalah satu jeritan hati di hadapan Tuhan. Kirimkan kami apimu, kirimkan api pemurnian. Jika kita berseru untuk minta pemurnian, penyucian daripada Tuhan, saya percaya Tuhan punya cara untuk mengirim api bagi kita. Mungkin itu bukan dalam bentuk api dan nyala besar, tetapi saya percaya Tuhan bisa memakai segala keadaan sebagai sebuah bentuk supaya gereja mengalami pemurnian. Orang percaya mengalami kuasa dan otoritas. Mereka dimurnikan sehingga kembali terjadi sebuah keterhubungan dengan Dia, dengan Bapa yang adalah Allah itu sendiri, pemicu daripada api. Katakan amin. Saya dapat katakan corona yang sudah kita lewati dan masih sedang kita lewati adalah bentuk dari gereja sedang dimurnikan. Apakah itu api? Jika itu Tuhan izinkan terjadi, maka ini bentuk daripada pemurnian. Amin, saudara. Karena tadi kualitasnya mengurangi material, sehingga kualitasnya, nilainya yang meningkat. Kita mungkin terlalu sibuk dengan semua hal. Kita mungkin terlalu begitu sibuk membangun pelayanan dengan cara ini, kegiatan ini, dan kegiatan. Tidak salah semua, tapi meninggalkan esensi yang sesungguhnya, bahwa hadirat Tuhan harusnya terus nyata dalam hidup kita. Kuasa kehidupan penyembahan dari hidup orang percaya, orang benar. Tuhan sangat-sangat rindu menikmati gereja adalah sebagai penyembah. Gereja bukan membangun material yang bukan daripada dia sendiri, dengan menciptakan berbagai kesibukan rohani. Saya percaya melalui lockdown ini adalah sebuah pemurnian secara besar-besaran, sehingga gereja mulai menghasilkan material yang berlebihan, dibakar di dalam api, dimurnikan di dalam api, mengalami pengurangan, sehingga saudara yang murni, yang bernilai itu yang harusnya dimunculkan. Katakan amin. Saya bersyukur, kita semua bersyukur saudara, dengan pemurnian ini, adanya corona, kita semua belajar, kita semua mengevaluasi diri, setiap pribadi, entah itu pemimpin, entah itu pelayan, karena disitulah melalui corona terekspos kehidupan tersedia. Kita mengizinkan Tuhan untuk terus bekerja, karena saya percaya ketika Tuhan bekerja dari hari ke hari, Dia akan memastikan. Jadi saudara, mari jangan santai, jangan melihat ini adalah sebuah fenomena yang biasa, tetapi ini adalah satu ledakan di dalam roh, di mana Tuhan sedang bekerja di hari-hari pencurahan terakhir ini. Saya percaya bahwa Tuhan sedang menemukan umatnya tidak berdaya, dan Tuhan sedang membangkitkan kita kembali. Tuhan sedang merestorasi kita kembali. Ada api kebangunan rohani akan dilepas. Dan ingat, unsur pertama adalah pemicu daripada api itu sendiri. Pemicu daripada api itu gereja, saudara dan saya, para pemimpin sebagai orang percaya harus benar-benar merendahkan diri dan bertobat. Kita semua hari-hari ini tidak bisa menolong diri kita,
kita sedang dievaluasi oleh Tuhan. Tidak ada tempat untuk kita bersembunyi, karena pada kenyataannya corona terus berlangsung. Bukan bicara tentang siapa yang sakti, tapi ini bicara tentang faktor Tuhan. Jika kita dibangun di dalam Dia, tidak ada lagi ketakutan. Unstoppable church, gereja yang tidak bisa di-stop, gereja yang tidak bisa dihentikan oleh apapun, karena kuasa api, kuasa kebangunan rohani, kuasa Roh Kudus, kuasa firman ditaruh di dalam mulut kita, sehingga begitu berotoritas. Katakan amin. Oh, saya percaya tidak ada seorang pun yang hari-hari ini akan bersembunyi, karena mata Tuhan tertuju kepada kita. Saya tahu bukan lagi tentang pelayanan yang kita bangun, tetapi faktor Tuhan. Apakah Tuhan ada di dalam rumahnya? Apakah Tuhan ada dan bertata, berdaulat dan mengevaluasi setiap orang yang ada di dalam, mulai dari pemimpin, para pelayan, seluruh jemaat, kita semua tidak terkecuali. Oh, haleluya. Saya berdoa pemahaman ini datang kepada kita. Saya berdoa mari kita semua rendahkan hati dan kita berkata, Tuhan, kami perlu Engkau. Tuhan, Tuhan, kami perlu Engkau. Ini bukan faktor yang lain, tapi tentang Tuhan. Apakah Tuhan benar-benar sedang intervensi hidup kita? Apakah Tuhan sedang benar-benar bekerja? Salah satu bagian, apakah Dia benar-benar mengevaluasi hidup kita? Kita pulih dari semua, berangkat dari semua kehidupan yang terkontaminasi, antara hamba Tuhan yang satu dengan hamba Tuhan yang lain, antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain, antara pelayan dengan pelayan, antara jemaat dengan jemaat. Oh, saya mau berkata, izinkan Tuhan, mari anak-anak rohani, mari seluruh keluarga rohani, izinkan Tuhan evaluasi hidup kita. Izinkan apinya memisahkan yang daging itu, sehingga yang adalah kualitas hidup yang terus merendahkan diri, yang terus tersungkur dan berkata, ini aku Tuhan, hanya Engkau jaminan hidupku. Katakan amin. Oh, saudara, saya percaya seringkali saudara kita tidak memahami, dan kita seringkali ketika terjadi berbagai hal, kita mulai mempersalahkan orang, kita mulai menunjuk orang. Mari kita belajar untuk mengoreksi, introspeksi diri kita. Kita harus sadar, sesadar-sadarnya. Amin. Saya berdoa saudara, kebutuhan akan api ini akan terus bergerak dari hari ke hari. Nilai daripada kekristenan, nilai daripada kehidupan rohani kita harus hari lepas hari terus bertumbuh, terus mengalami peningkatan, sehingga menjadikan manusia roh kita strong in the spirit. Kita menjadi kuat di dalam roh, kita menjadi makin kuat, makin teguh. Amin saudara. Saya berdoa itu terus terjadi. Allah memberikan kita ya intensitas daripada kerinduan kita, akan memicu, akan membawa satu kebangunan rohani yang terus akan meningkat, di mana penyataan akan ketidakberdayaan kita dan kebutuhan kita, energi rohani dari iman kita yang kita lepaskan di dalam perasaan, dalam segala keadaan. Mungkin tuh saudara merasa, Tuhan saya ingin mau lebih lagi, Tuhan saya mau meningkat lebih lagi di dalam Engkau. Saya percaya itu akan membawamu, akan alami jamaah Tuhan. Ketika engkau berseru, ketika engkau benar-benar membutuhkan Dia, ketika engkau benar-benar rindu Dia, kita terus berkata, Tuhan, di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Maka saya percaya kau akan bertemu dengan Dia, kau akan alami Tuhan yang kita cari. Tuhan kita berkata, Dia akan muncul di bait Allah. Tiba-tiba Dia muncul. Amin saudara. Kalau tiba-tiba Dia muncul, artinya saudara, sesuatu sedang Dia evaluasi, Dia sedang persiapkan kita semuanya. Katakan amin. Mari periksa hati kita, periksa seluruh hidup kita. Amin. Sebentar saudara. Saudara tahu sifat api? Api itu panas, bukan? Api itu membakar. Barang yang mentah ditaruh di api, hangus, habis, terbakar. Dengar baik-baik. Itu sebabnya saudara, kalau kita terima api tapi tidak terbakar, ada yang salah dengan kita. Ada yang salah kalau kita alami api tapi kita tidak berubah-berubah. Itu tanda tanya besar. Itu artinya bukan api dari Tuhan, tapi api asing.
Kita lihat di dalam Matius pasal 5, saudara. Kita lihat Matius pasal 5. Roh Kudus tolong kami. Matius pasal 5. Saudara lihat Matius pasal 5 ayat yang ke-6, saudara. Kita lihat di sana. Ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Jadi ketika kita memiliki kualitas hati, ketika kita memiliki kualitas hati yang lapar dan haus, kita di sini terus membudayakan miliki hati yang lembut, mau dibentuk, mau diajar dan mau berubah. Hati yang lemah lembut harus kita miliki. Kita memiliki rasa lapar dan haus akan Dia, maka pasti Matius 5 ayat 6 dikatakan di sini bahwa maka kita akan dipuaskan. Amin, saudara. Berapa banyak yang rindu dipuaskan? Kasih jempol di live streaming. Tulis di situ, kasih jempol, bahwa engkau setuju, engkau sedang rindu dan lapar akan Tuhan. Tuhan akan datang untuk memurnikan engkau. Bersiaplah, karena Tuhan akan datang, akan muncul. Ketika engkau berseru, terus dibangun makin akurat dari hari ke hari, Dia akan datang dan terus memurnikan seluruh kehidupan kita. Katakan amin. Saudara, yang kedua, unsur yang kedua, ada 7 saudara ya. Unsur yang kedua, saudara perhatikan. Unsur yang kedua adalah kebutuhan akan adanya seorang pemicu. Jadi yang kedua adalah kebutuhan akan adanya seorang pemicu. Adalah Allah itu sendiri, saudara. Siapa pemicu api? Dia adalah Allah itu sendiri. Tadi di mana tadi di Yeskiel pasal 20 ayat 45 sampai 48. Allah sendiri yang akan menjadi pemicu daripada api itu. Perhatikan, Ia menempatkan api di hati orang-orang yang siap bagi Dia. Dengar baik, Dia menempatkan api, dengar baik, di hati setiap orang yang siap tersedia bagi Dia. Saya ulangi sekali lagi, siapa pemicu api? Tuhan Allah itu sendiri. Lalu saudara perhatikan, Dia sendiri akan menempatkan api itu kepada orang-orang yang siap sedia. Dengan kata lain, Imam selalu katakan buat kita di sini, tersedia, ketersediaan hati kita bagi Dia. Itu yang akan menjadi pemicu, saudara. Ketika kita gereja sebagai orang percaya, siap untuk membiarkan Allah membakar kita. Dengar baik-baik, ketika engkau dan saya, seluruh keluarga rohani, orang percaya, baik ada di luar gereja-gereja, para pemimpin, ketika kita tersedia untuk membiarkan apa? Membiarkan Allah membakar kita hari ini. Saya ulangi sekali lagi, ketika kita tersedia membiarkan Allah membakar kita hari ini. Saudara bersedia? Saudara siap terbakar? Sehingga yang tersisa adalah yang murni? Halo? Halo yang di rumah? Tidak ada pilihan lain selain berkata, aku siap terbakar. Oh, haleluya. Material penting dari Dia akan terus di-download bagi kita untuk memastikan kita terus dibenahi, disucikan, dikuduskan. Dan saya percaya firman api Tuhan ini akan bekerja. Firman api akan terus memurnikan kita. Sehingga saudara, kita, waktu-waktu kita akan terus tenggelam di dalam hadirat-Nya. Hari-hari kita akan mengalami terus terbakar di dalam Dia. Kita begitu berkobar, bergelora, bergairah dari waktu ke waktu. Katakan amin. Maka waktu rohani dari api itu adalah saat ini. Amin. Saat ini ketika kita mendengarkan ini, Tuhan sedang bekerja. Karena Dia sendiri, Dia
Dia bertanya kepada kita, bersiaplah, apakah engkau siap? Saya mau berkata pada kita, mau berkata pada kita, mari kita terus katakan, aku tersedia bagi engkau, aku siap terbakar bagi engkau, karena aku tahu engkau sendiri akan membawa api itu kepada orang-orang yang tersedia bagi engkau. Katakan amin. Saya percaya kita semua secara bersama-sama kita terus berdoa. Terjadi kegerakan rohani di mana-mana, terjadi kebangunan rohani di mana-mana. Pola harus terbangun. Ketika pola terbangun, saya percaya semua orang akan terus memanifestasikan Tuhan. Karena melalui kehidupan kita sebagai orang percaya akan menjadi tanda dan alamat, menjadi representasi dari kerajaan Allah itu sendiri. Katakan amin. Pemerintahan Tuhan itu sungguh-sungguh akan bekerja dalam hidup kita. Siap terbakar? Halo, lambaikan tangannya. Siap terbakar. Mari dengan mam kita bersama berkata, saya siap terbakar bagi engkau Tuhan. Katakan amin. Saya percaya saudara, Allah yang adalah api yang menghanguskan itu, oh, dia akan terus bergerak, membangkitkan kegairahan di dalam dirimu. Karena kegairahan yang membara adalah untuk memulihkan. Dengar baik, kegairahan yang membara di dalam dirimu adalah membuat terjadi sebuah pemulihan, terjadi sebuah jamaah, terjadi transformasi di dalam kehidupan orang percaya, dalam gereja, bagi para pemimpin, bagi para pelayan, bagi seluruh umatnya. Amin. Saya percaya api itu akan menerobos. Saudara lihat ketika, kalau saudara misalnya contoh saudara siram minyak itu di dalam di lantai, saudara minyak tanah, katakan minyak tanah, saudara siram di lantai, maka saudara begitu kita pasang api, air minyak yang disiram itu akan menyambar api dan tidak akan lama karena materialnya bukan yang terbakar, tapi tidak terbakar. Ya, bukan material yang mudah terbakar dan termakan dengan api. Karena lantai dari pasir dan semen, jadi tidak mudah terbakar. Hanya sekejap menyala. Karena hanya minyak, ketika minyak disiramkan, material minyak ini akan terbakar. Saudara, tapi bahannya yang tadi disiram itu, kalau dia misalnya kayu atau jerami, maka dia akan menyala, terbakar bersama-sama. Apa maksudnya bagi kita ini? Saudara perhatikan, Allah memicu kebangunan rohani. Api kebangunan rohani adalah jawaban Allah kepada api neraka yang tidak kudus, yang ada di dalam muka bumi ini, yang terus mempengaruhi banyak orang, mempengaruhi gereja, mempengaruhi orang percaya, hidup biasa-biasa, hidup dalam kepalsuan, hidup dalam ketidakakuratan. Dan api neraka akan terbakar, akan ditelan oleh api Tuhan, api kerajaan Allah, api sorga itu. Sehingga dia bangkitkan, dia taruh api di dalam diri orang-orang yang tersedia untuk mulai menyulut api kemana-mana, membawa api kegerakan, sehingga orang-orang juga disambar oleh api Tuhan. Karena materialnya sama, bahan semua orang. Jika engkau memiliki, dengar baik-baik, memiliki kerinduan, memiliki hati yang sama, roh yang sama, pikiran yang sama, kerinduan yang sama, tujuan yang sama, maka engkau akan terbakar. Oh, haleluya. Jika sebaliknya bukan seperti itu, maka engkau tidak akan terbakar. Biasa saja. Orang lain sudah mengalami bagaimana realita hadirat Tuhan. Itu bukan sekedar sensasi, tetapi itulah sebuah respon realita hadirat Tuhan yang bergerak dalam hidup mereka. Karena ketika roh bekerja, dia akan memanifestasikan dirinya lewat kehidupan kita. Itulah bentuk dari sukacita, itulah bentuk dari luapan sukacita. Kita tidak mungkin bersukacita sambil kita pangku-pangku tangan dan berkata, saya bersukacita, saya bersukacita. Tapi engkau akan bersorak, menari, hore, haleluya, puji Tuhan. Saudara akan terus terbakar. Itulah bentuk dari sukacita dari Roh Kudus. Karena ketika kerajaan Allah mengimpasi hidupmu, 3 hal penting: kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. 3 hal ini akan terus bekerja dan menjadi tanda di dalam hidup kita. Kebenaran yang memerdekakan, tidak ada lagi perambahan, tidak ada lagi intimidasi, tetapi kita alami dilepaskan,
kebangunan rohani, saudara, saya percaya akan terpercik di setiap kita, ya, akan terpercik di setiap kita dengan baik-baik, akan tersulut di setiap kita dengan Dia, karena kita tidak dapat berjalan dalam api tanpa terbakar dengan baik. Kita tidak mungkin berjalan di dalam api tanpa terbakar. Ini bukan sebuah peristiwa tentang Sadrak, Mesak, Abednego, tetapi saudara, ini persepsi yang lain, bahwa ketika api membakar kita, maka semua yang kedagingan, semua yang tidak benar akan disingkirkan. Yang ada adalah makin hidup kita murni. Yang didapati adalah kemurnian, yang didapati adalah ketulusan, yang didapati adalah hidup yang sungguh-sungguh membawa agenda Tuhan, bukan agenda pribadi, bukan tujuan pribadi. Alih-alih berkata, semua kami persembahkan kepadamu, padahal saudara, Tuhan berkata, aku tidak menginginkan itu. Aku menginginkan hidup yang sungguh-sungguh menjadi persembahan yang terbaik, yang berbau harum dan menyenangkan aku. Katakan amin. Saya berdoa saudara, kita semua, api yang di atas mezbah akan menghanguskan kita. Amin saudara. Api yang ada di atas mezbah akan menghanguskan kita. Ya, ketika api kehilangan, ketika api, saudara perhatikan baik-baik, ketika api kebangunan rohani bukan berasal daripada Allah dan bukan dimulai oleh Dia, bukan Dia sendiri pemicunya, artinya kita ciptakan api-api sendiri. Itu berbahaya saudara, ya, karena api itu akan menghasilkan kesia-siaan dan seringkali membawa penghukuman Allah yang saudara, mereka akan alami dan rasakan ketika mereka mencoba melakukan itu. Karena tidak ada pola di sana, harus ada pola, maka api akan menyambar. Ketika saudara, hidup kita terus terbangun secara akurat, api Roh Kudus akan terus bekerja, memurnikan kita dari hari ke hari, membawa kita dari waktu ke waktu. Hidup kita makin manis, makin menyenangkan hati Tuhan. Perhatikan salah satu contoh. Raja Uzia mengalami kenyataan bahwa ia tidak dapat menyalakan api yang tidak kudus di dalam hadirat Allah. Di dalam 2 Tawarik pasal 26. Itu di dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 16 sampai 20, ayat 16 sampai dengan ayat 22. Memulai api yang tidak kudus ada konsekuensinya. Jadi hati-hati saudara, kalau kita coba memulai api tanpa hidup yang terus saudara merindu Tuhan, dimurnikan, tersedia. Yaitu tadi Tuhan bawa api kepada orang-orang yang tersedia, orang-orang yang bersedia, rindu terbakar, mau terbakar. Amin. Apa yang terjadi? Maka saudara, apa yang terjadi konsekuensinya adalah yang drastis dalam kehidupan Raja Saul adalah dia mengalami konsekuensi di mana kerajaannya diambil dari tangannya dan diberikan kepada orang lain. Oh saudara, seperti kita melihat ketika Tuhan temukan para pemimpin tidak taat, maka Tuhan akan siapkan orang lain. Tuhan akan bawa dan Tuhan akan munculkan orang-orang yang Tuhan temukan hatinya sungguh-sungguh didapati Tuhan sesuai dengan apa yang Dia mau. Akan ada terjadi peralihan, akan terjadi sesuatu dari pihak Tuhan sendiri, bukan dari pihak manusia, tetapi dari pihak Tuhan sendiri. Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Itu sebabnya saudara, mari persiapkan hidup kita. Mari kita mau berkata, aku siap terbakar Tuhan, aku siap terima api itu, aku siap terus masuk dalam baptisan Roh Kudus. Roh Kudus akan terus bekerja, memurnikan kami dari hari ke hari, sehingga tercipta ada kebangunan rohani, ada ledakan kegerakan yang luar biasa terjadi melalui seluruh kehidupan kita. Hari lepas hari orang akan melihat hidupmu. Engkau berbeda, engkau dibedakan, karena Roh Tuhan sungguh sangat-sangat luar biasa bekerja mencengkram seluruh kehidupan kita. Katakan amin. Katakan amin saudara. Saya percaya dari hari ke hari Tuhan akan terus memastikan kita semua, bilang bersama-sama, kemurnian hati kita semua sangat dirindukan oleh Tuhan. Kemurnian hati kita semua dan ketulusan. Kemurnian hati kita semua dan ketulusan. Amin. Ketulusan hati yang Tuhan akan lihat, bukan hal-hal yang lain. Penampilan boleh oke, saudara,
iya puji Tuhan. Tapi kalau sikap hatimu belum diberesin, Tuhan lihat sampai ke dalam. Karena itu serahkan diri, kita siap terbakar. Katakan amin. Yang ketiga, saudara perhatikan. Yang ketiga, seringkali kondisi-kondisi yang terjadi dalam hidup kita adalah sebuah bentuk dari proses di mana Tuhan sedang memurnikan kita. Api pemurnian itu sedang bekerja. Karena itu, saudara, izinkan Tuhan bekerja secara leluasa. Izinkan Tuhan, kita berkata, Tuhan aku siap. Karena ketika api Tuhan membakar kita, pasti juga saudara, kita akan tak muncul. Kita akan melihat hidup kita makin dimurnikan, hidup kita makin indah. Mungkin tidak enak, tapi saudara mau atau tidak, suka atau tidak, gereja sedang dibawa masuk dalam pemurnian. Gereja sedang dibawa, digiring masuk di dalam pemurnian yang sungguh-sungguh. Inilah waktu Tuhan, sehingga seluruh kehidupan yang tidak akurat selama ini, melayani biasa-biasa, menganggap gereja melayani sudah biasa, bicara kotor, bicara menipu, tidak jujur dalam hal-hal yang begitu mengikat kehidupan, kepalsuan. Kita masih banyak hati bermasalah dengan hati konflik hati. Segera merdeka, segera dibebaskan, karena inilah saatnya. Tuhan rindu melihat gerejanya telah sedia, gerejanya dibangun kembali, gerejanya alami satu kali lagi dibangkitkan untuk meruntuhkan dan menghancurkan kekuatan neraka hari ini. Dan hanya api dari sorga yang akan dilepaskan kepada kita, yang memadamkan api neraka. Api itulah, jenis api itulah, jenis api itulah, bukan dengan yang lain, bukan dengan api agamawi, bukan dengan api-api yang kita bikin, tapi jenis api surga akan membakar, akan menghancurkan, akan meruntuhkan api-api neraka yang sedang bergejolak, api-api asing yang dibuat di mana-mana. Izinkan hidupmu menjadi orang pertama yang akan dipegang oleh Tuhan, yang akan dicengkram oleh Tuhan. Hubungkan dirimu dengan ruang tahta, hubungkan dirimu dengan Bapa. Kau akan alami rohmu disegarkan kembali, rohmu disegarkan, rohmu kembali berkobar-kobar. Engkau mengalami suatu penyembahan yang benar-benar tidak ada hentinya. Engkau menikmati penyembahan, ada sebuah nyanyian-nyanyian baru, ada sukacita yang akan meledak-ledak di dalam dirimu. Itulah bagian dari manifestasi daripada Roh Kudus. Karena kerajaan Allah bukan bicara soal makan dan minum, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Katakan amin. Oh takarala masih karala takarala masih. Oh Roh Kudus tolong. Yang ketiga saudara, sedikit waktu lagi. Yang ketiga saudara, unsur penting yang tidak boleh kita abaikan di sini adalah kebutuhan akan materi-materi yang dapat terbakar. Kalau api itu akan menyala saudara. Biasanya kita lihat kalau bikin api misalnya di kebun atau di rumah, api tungku. Kita butuh material yang sebenarnya, material yang asli, yaitu kayu. Betul tidak? Kita tidak mungkin bawa besi dong. Ketika kita memasak lalu kayunya besi. Maksudnya bukan kayu besi. Ya, atau yang lain, bukan material yang sebenarnya. Perhatikan baik-baik. Pasti saudara tahu, ya semua kita tahu bagaimana cara membuat api, ya. Cara lahiriah misalnya, saudara bikin api tungku, saudara perlu kayu. Tanpa kayu tidak akan ada api. Sebentar nyala, mungkin saudara siram dengan minyak, tapi itu tidak akan bisa menjadi api yang menyambar, api yang besar. Karena tidak ada materi-materi yang terbakar. Perhatikan baik-baik. Agar api kebangunan rohani dapat saudara dikumpulkan dan menghasilkan momentum, kita memerlukan materi-materi yang mudah terbakar. Apa itu saudara? Ingat, Allah bekerja di dalam kehidupan gereja. Sekali lagi ingat, Allah bekerja di dalam kehidupan gereja. Jadi kalau Allah kehidupan gereja, saudara, artinya gereja harus menjadi bejana di mana Allah dapat meletakkan nyala api di nyalakan bahwa kita, ia menyatakan bahwa kita ya adalah pelayan-pelayan nyala api. Amin saudara.
Coba kita lihat kitab Mazmur. Mazmur pasal 104. Mazmur 104. Saudara, Mazmur 104, kita baca ayat 4. Ayat 4, lalu Ibrani 1 ayat 7. Mazmur pasal 104 ayat 4 dikatakan begini, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Ulangi sekali lagi, Mazmur 104 ayat 4. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Kita lihat di Ibrani pasal 1 ayat yang ke-7. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan begini, dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badan dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Amin, saudara. Jelas ini, saudara, Allah menginginkan kita menjadi begitu responsif. Dengar baik-baik. Allah menginginkan kita begitu responsif terhadap jamahan dari rohnya. Kita harus menjadi sangat mudah terbakar dalam memberikan respon kepadanya. Ingat baik-baik. Statement kita di sini adalah generasi radar, responsif, antusias, dinamis, agresif, radikal. Ingat sekali lagi, statement kita di sini itu sudah kita bangun sejak kita terhubung dengan orang-orang tepat dan orang strategis. Kita percaya ini terus kita bangun. Responsif, radar artinya responsif, antusias, agresif, responsif, antusias, dinamis, agresif, radikal. Amin, saudara. Jadi saya baca ulangi sekali lagi, saudara, dengar baik-baik. Kita harus menjadi sangat mudah terbakar dan memberikan respon kepadanya. Amin. Memberikan respon kepadanya karena firman dan rohnya harus begitu menyukakan kita dan semangatnya harus menghanguskan kita. Kalau firman datang, firman api, kita dingin-dingin saja lalu mungkin lipat tangan. Oh ya, amin, saya terima. Tetapi saudara tidak ada respon yang yes, amin, haleluya. Ya, kultur kita di sini kita bangun seperti itu. Respon. Kita harus terbakar menerima firman itu seperti ada api di dalam dirimu. Yes, amin. Karena engkau sedang menerima, dia mengimpasi hidup kita. Kita menerima perkataannya menjadi dasar keyakinan kita. Itu kebenaran yang kita pegang sehingga hari lepas hari kita tidak menjadi umat yang lemah, hanya sekedar menyimpan firman. Karena kita sudah belajar firman. Kenapa Tuhan menaruh firman di dalam mulut kita? Tujuannya adalah supaya firman itu makin bekerja dalam hidup kita. Hidup kita makin alami kemenangan karena firmannya ditaruh di mulut kita. Itu sangat berotoritas. Jadi bukan firman yang biasa-biasa, tapi firman yang berotoritas. Generasi radar harus terus berespon. Amin, amin. Saya berdoa, saudara, mari kita lihat Yohanes pasal 2 ayat 17. Roh Kudus tolong kami. Yohanes pasal 2. Ya, kita baca di situ Yohanes pasal 2 ayat 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa, saya ulangi, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Amin, saudara. Jadi kalau saudara terus meresponi firman dan rohnya bekerja, kita harus terus menyukakan dia dan terus bersemangat, bergairah. Karena firman Tuhan itu, Alkitab tadi berkata, cinta akan rumahmu menghanguskan. Amin, saudara. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Saya berdoa ini akan terus membakar engkau. Kita semua terus terbakar. Kita rasa-rasanya, saudara, firman begitu datang, kita begitu bersuka cita, kita begitu bergairah, kita begitu bergelora. Karena firman begitu luar biasa, menuntun dan membawa hidup kita dari hari ke hari. Katakan amin. Kita harus hangus oleh gairah kita kepadanya. Ingat sekali lagi, kita harus benar-benar mengalami
saudara, tidak mengalami restorasi. Tapi mari kita terus memastikan kita menerima firman, dan firman Tuhan itu bekerja. Katakan amin. Saya percaya saudara, kita dari hari ke hari, kita tidak boleh meletakkan hal-hal yang sebenarnya membunuh atau menghentikan apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin saudara. Kenapa seringkali kita berbagai alasan, dengan alasan itu tanpa kita sadari, itu sebenarnya sedang menghentikan untuk kita mengalami suatu kehidupan yang terus terbakar di dalam Dia. Misalnya kita berkata, kenapa kita harus meledak-ledak seperti itu? Kenapa kita harus berteriak? Kenapa kita harus begini dan begitu? Oh saudara, ini akan membuat engkau terhenti dari kegerakan. Ini akan membuat engkau familiar spirit. Engkau bukannya menjadi orang yang terus menjadi terbakar, menjadi hangus oleh karena api itu, tetapi engkau membatasi dirimu dan engkau membiarkan, engkau mengizinkan hal lain, alasan-alasan, keberatan-keberatan yang sebenarnya keberatan itu, alasan itu sedang menghentikan gairah rohani di dalam dirimu, sedang menyetop kegerakan Tuhan yang sedang membawa engkau. Saya mau berkata kepada saudara, mari saudara terus pastikan respon kita terus menerus, kita terus bergairah, kita terus dengan responsif, antusias, dinamis, kita terus bergairah meresponi firman, karena kegerakannya akan terus bekerja, akan meningkat, akan terus meningkat dari hari ke hari, akan terus terjadi. Di sanalah kita akan melihat bagaimana momentum api kegerakan rohani sedang terjadi. Oh, saya katakan sekali lagi, sedang terjadi, sedang melanda kota kita. Karena itu mari kita siap terbakar bagi Dia. Katakan amin. Ketika kita saudara mencurahkan minyak, contoh ya, kita mencurahkan minyak. Salah satu contoh tadi ulangi sekali lagi, di atas material, di atas tanah ya, atau di lantai yang banyak pasir dan semen saudara. Maka saudara, ketika api itu dinyalakan, maka api segera menyambar minyak tanah itu. Tetapi saudara, dia tidak tahan lama. Halo? Kenapa tidak tahan lama? Karena saudara, materialnya saudara, ya setelah bahan bakar itu selesai, minyak yang dituang itu saudara dijilat oleh api, maka secara saudara dari sambaran api itu tidak akan bisa bertahan lama ya, dan langsung hilang, langsung mati. Tapi saudara, intensitas nyala api hilang karena tanah, atau kenapa dia tidak menyala? Karena material ya, bahannya saudara, bahannya atau saudara, materi-materi yang ada itu bukan materi yang sesungguhnya. Artinya kalau itu pasir dan semen, maka ini bahan yang tidak mudah terbakar. Jadi ketika minyak disiram sebentar saja nyalanya, ya disambar oleh minyak yang tadi disiram dan langsung hilang. Jadi saudara, artinya kepada kita bahwa kita mari pastikan material hidup kita siap terbakar. Kalau kita tidak terbakar saudara, kita rugi sendiri. Mari kita menjadi materi yang penting yang mudah terbakar. Kita menjadi orang yang terus tersedia, mau menyediakan diri, dan kita masuk di dalam proses ini. Ketika api itu sudah dibakar, sudah terbakar, api menyala, maka semua material kayu-kayu yang dikumpulkan akan terbakar semua dan menjadi api yang besar, bara yang begitu panas. Saudara, saya percaya ketika kita secara utuh dan sepenuhnya memberikan diri kepada Allah, kita membiarkan Dia memakai hidup kita. Amin. Sekali lagi, kita membiarkan Dia memakai hidup kita. Dan berarti kita membiarkan, itu berarti membiarkan api Allah memperoleh momentum di dalam hidup kita. Membiarkan api Allah memakai kehidupan kita. Itu tadi, Dia mendapati orang-orang, Dia mulai kumpulkan dan di kita diberikan, Dia taruh api bagi orang-orang yang tersedia. Dan ketika kita menjadi mudah terbakar, kita menjadi orang tersedia dan mau ada di dalam kegerakan itu, saya percaya kita akan menjadi nyala api yang sangat besar. Amin saudara.
Mari hari ini saya berdoa kita semua menjadi keluarga Allah yang ada di sini yang disatukan Tuhan. Jadilah pribadi yang mudah terbakar oleh api dari surga, bukan api asing, tetapi api dari Tuhan. Kita tersedia, kita tidak lagi membiarkan hal-hal yang tidak berguna, yang kita terus beralasan, yang seringkali kita gunakan dengan akal kita. Mari izinkan akal kita, seluruh pikiran kita, seluruh kehidupan kita biarkan api Tuhan menyambar kita. Api Tuhan, kita semua menjadi satu dan terbakar menjadi material yang penting. Amin, saudara. Saya berdoa saudara, intensitas api di dalam diri kita dari hari ke hari, dengan kita tersedia terus bergairah, doa 1 jam, terus lakukan deklarasi firman, perkatakan firman, baca Alkitab 1 hari 5 pasal. Saya percaya makin kita terus menyelaraskan diri, Tuhan makin bekerja, makin nyata. Maka saya percaya kota kita ada di dalam perhatian Tuhan. Tuhan sedang berdiri atas kota ini dan sedang mengevaluasi kita semua. Mari kita menjadi gereja, menjadi orang percaya, institusi ilahi di mana Tuhan bergerak dan memakai kita. Saya berdoa pola terus terbangun, hidupi pola setiap saat dan setiap waktu. Izinkan Tuhan terus bekerja, izinkan Tuhan dari hari ke hari memakai kehidupan kita. Jika kita menjadi material yang tidak mudah terbakar, artinya tidak mudah terbakar, saudara, artinya ini menghambat kegerakan. Karena kehidupan kita masih terlalu banyak ego, masih terlalu banyak kemanusiawian kita, sifat-sifat duniawi yang tidak kita serahkan di bawah kaki Tuhan. Kita tidak merendahkan diri, kita tidak mengizinkan hidup kita untuk dibakar oleh apinya, sehingga kebenarannya makin memurnikan kita. Yang ada adalah kemurnian, yang ada penyucian, kehidupan makin kudus, makin suci. Dan saya percaya jika kita menempatkan diri sebagai orang-orang yang siap terbakar, siap menerima api Tuhan, siap terbakar bersama-sama, saya percaya inilah momentum kegerakan. Api kegerakan akan melanda, kegerakan Tuhan, gelombang kegerakan ini akan melawat kota, akan memulihkan banyak orang, akan memulihkan orang percaya, sehingga keterhubungan kembali terbangun dengan ruang tata, dengan Bapa, dan mereka mengalami mabuk di dalam roh, dipenuhi di dalam roh, bergairah, semangat, sukacita. Hari-hari kita tidak lagi menjadi hari-hari yang melelahkan, hari-hari yang susah suram, tetapi kita melihat masa depan yang penuh harapan. Gereja tak akan sama ketika gereja bergerak bersama Roh Kudus, ketika gereja terus menyediakan diri. Dia sendiri adalah pemicu api. Allah itu sendiri akan menyalakan api dan memberikan api kepada setiap orang yang tersedia. Bersiaplah terbakar bagi dia, karena ketika engkau terbakar, maka Tuhan akan bergerak melalui hidup kita menjadi momentum kegerakan di kota ini. Saya berdoa itu terjadi atas hidupmu. Saya berdoa itu terjadi atas seluruh keluarga rohani. Mari terus polakan hidupmu, bangun hidupmu setiap hari dalam kebenaran. Material penting yang harus kita gunakan, firman Tuhan harus terus menyelaraskan hidup kita setiap hari, setiap saat, sehingga lewat hidup kita Tuhan dipermuliakan. Tuhan akan menarik banyak orang datang menyembah kepada dia. Pemulihan segala sesuatu terjadi. Gereja bangkit dengan kuasa dan otoritas. Gereja berotoritas, gereja unstoppable. Gereja tidak bisa lagi dihentikan oleh apapun, tapi gereja orang percaya menjadi representasi dari kerajaan Allah. Ayo mari kita semua berdoa, mari berdoa, mari berdoa. Kita akhiri di sini, waktu kita sudah selesai. Ambil waktu, mari berdoa, deklarasikan. Api kegerakan sedang menyala, api kegerakan akan terus disulut, dan kita percaya sesuatu sedang terjadi. Mari terus berdoa, jangan takut dengan apapun, jangan terintimidasi dengan apapun. Ini Tuhan, faktor Tuhan sedang bergerak. Dia hanya memakai engkau sebagai alat. Jangan takut, karena Tuhan akan berperan gantikan engkau. Mari doa dalam roh. Kami berdoa siang ini, kami deklarasikan api kegerakan itu terus melanda kami. Api kegerakan melanda kota kami. Terjadi lawatan Tuhan, terjadi di mana orang-orang tersungkur menyembah Tuhan, orang-orang terhubung kembali dengan
berfungsi dengan baik. Gereja tidak lagi kehilangan arah dan sasaran, tapi gereja bergerak sesuai dengan arahan dan komando daripada Tuhan. Kami berdoa, terjadilah atas setiap kita. Oh, terjadilah dan terjadilah, terjadilah. Engkau menerima api dari Tuhan. Terjadi atas kita. Kota Karalabasika menjadi pelayan api. Oh, Rabasaka Ralabasika Ralabasandara. Kami berdoa terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan intervensi seluruh keluarga rohani yang lagi nonton. Api Tuhan membakar, api Tuhan membakar, api kebangunan rohani di hari-hari terakhir ini. Tuhan bekerja, Tuhan memakai engkau, memulihkan engkau kembali. Terjadilah atas engkau di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu siang hari ini. Kami percaya Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Engkau terus menuntun kami dan memimpin kami. Kuasa neraka tidak lagi berkuasa. Kami bungkam setiap kekuatan musuh. Api daripada Tuhan menelan habis. Api-api asing, semua yang tidak benar, api-api asing, oh, ditelan oleh api Tuhan, api Allah, api sorga. Terjadi di dalam nama Yesus. Yang ada penyembahan yang murni, kehidupan yang murni, kehidupan yang kudus, kehidupan yang suci, pelayanan yang makin menyenangkan hati Tuhan. Tidak lagi dijalani sebagai sebuah rutinitas agamawi, tetapi hadirat Tuhan, realitas sorga menjadi nyata di sana. Kuasa Tuhan menggentarkan, membawa orang-orang terus lapar dan haus akan kebenaran. Mereka mengalami karena ada realita hadirat Tuhan, ada kesukaan, ada kegairahan meluap-luap, membuat mereka tidak bisa dihentikan, tapi terus rindu Tuhan. Setiap hari mereka mabuk di dalam roh. Setiap hari mereka mengalami hadirat Tuhan, dan realita Tuhan makin nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kami terus berjalan, membuka tali kasut-Mu, kami tak layak hanya oleh anugerah Tuhan, sebuah kepercayaan. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk semua yang Kau kerjakan, menjadi orang-orang yang tepat dan strategis, membawa mandat kerajaan. Seluruh keluarga rohani ada di dalam perlindungan Tuhan. Kota kami, bangsa kami berdoa, Tuhan sedang bergerak. Indonesia yang baru, Timika yang berbeda. Timika akan bermazmur, memuji dan menyembah Tuhan. Terjadi atas kota ini. Pandemi COVID-19 kami berdoa tidak berkuasa. Masyarakat di kota ini dilawan, dijamah, dipulihkan. Masyarakat di kota ini membudayakan new normal baru bagi orang benar. New normal bagi orang benar dalam sistem kerajaan. Tuhan bekerja, intervensi Tuhan. Orang tidak lagi melihat ala lahiriah, tapi imannya terbangun di dalam Engkau. Sebab hanya Tuhan jaminan kehidupan kami. Tuhan segala-galanya bagi kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur siang hari ini. Di dalam nama semua yang sudah di-download, Roh Kudus meneraikan, biar terus latih kami dalam segala situasi, aktivitas pekerjaan, apapun yang kami kerjakan, lakukan. Tuhan ada di sana dan membawa kami terus terhubung dengan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh keluarga rohani dilawan, diberkati siang ini. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Luar biasa, Tuhan kiranya terus memberkati kita, menyelaraskan kita. Firman-firman terus menyelaraskan kita sehingga membuat kita makin terbakar. Kita makin dari hari ke hari terus terbangun, terus gairah semangat akan Tuhan. Suplai firman yang kita terus terima menjadi kekuatan bagi kita untuk menuntun kita, membawa kita menjalani kehidupan dengan keterhubungan yang makin kuat, makin akurat dengan Tuhan. Saya berdoa kita semua keluarga rohani di mana saja saudara berada, mari satukan hati, terus tersedia karena Tuhan akan menyampar kita. Tuhan akan melihat orang-orang, Dia adalah pemicu api dan Dia akan memberikan, melepaskan api di dalam hatimu. Bersiaplah dan Tuhan akan makin bekerja, makin nyata. Saya berdoa itu terjadi dalam hidup kita. Dengan rendah hati saya mau berkata, kita, ya kecuali orang itu menutup diri, ya itu bukan urusan kita. Tapi suaranya sedang diperdengarkan di mana-mana. Tuhan harus bekerja, Dia harus buka pintu, jangan tutup. Buka pintu gereja, buka pintu hatimu. Izinkan Tuhan masuk dan mengevaluasi, memurnikan kita. Izinkan Dia bekerja. Pola harus terbangun sehingga Dia hadir dan bertahta di tempat itu. Tuhan berkati kita semua. Ayo. Statement kita di sini, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Tetaplah satu hati dalam satu agenda, ya, dalam satu tujuan, satu roh. Kita bergerak membawa mandat kerajaan. Bukan kita,
Tapi ini tentang Tuhan. Ketika kita bersatu hati merendahkan diri dan bersama-sama dipolakan dalam satu pola ilahi, maka saya percaya kita akan membawa mandat kerajaan dan banyak orang akan dipulihkan. Tidak ada pilihan lain, hidup kita harus terpola di dalam kebenaran. Tuhan berkati kita semua. Selamat siang hari ini dan selamat makan siang, sampai ketemu besok. Tuhan berkati.